Soal jawab edisi Ramadan 1445 Hijriah, malam ke-13 Ramadan bertepatan dengan 23 Maret 2024 Masehi. Soal yang ke-19, Bismillah. Anak punya hutang dari tahun 2020 belum lunas sampai sekarang karena hamil dan menyusui anak pertama. Sekarang anak sedang hamil anak kedua, tapi anak berusaha ikut puasa walaupun ada beberapa hari yang batal karena tidak kuat dan mengurus anak sakit. Sebelumnya anak membayar utang puasa dengan fidyah berupa makanan sudah dimasak dan qadha. Beberapa hari anak mampu membayar fidyah dan qadha sekaligus, tapi seiring berjalan waktu anak kesulitan dalam ekonomi, jadi anak hanya qadha. Bagaimana sebaiknya anak lakukan untuk membayar hutang puasa? Syukran. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Menjawab pertanyaan dari saudari kita yang bertanya, maka ketahuilah di dalam permasalahan dua perkara, pertama al-hamil dan yang kedua al-murdi'. Untuk perempuan yang sedang hamil dan takut dari janinnya, dan yang kedua sudah melahirkan dan menyusui dan takut dengan puasa itu kepada janinnya, maka untuk yang hamil mungkin sudah diberikan petunjuk dari dokter bahwa janinnya sangat lemah agar tidak berpuasa. Dan begitupun untuk yang menyusui juga dianjurkan oleh dokter bahwa bayinya prematur ataupun sakit dan sebagainya, maka jangan berpuasa agar air susunya banyak. Alhasil, agama ini adalah yang mudah dan Allah menginginkan perkara yang mudah. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kepada kalian dalam beribadah kemudahan, dan Allah tidak menginginkan peribadatan kepadanya dalam kesukaran. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang permasalahan perempuan yang hamil dan yang menyusui, di mana keduanya mengambil rukhsah untuk makan dan minum di siang Ramadan, maka baginya bagaimana? Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama menjadi beberapa madhab. Madhab yang pertama, pada orang yang hamil dan murdi, keduanya untuk mengqadha saja. Dan ini ucapan Atha ibnu Abi Rabah dan Imam Az-Zuhri dari At-Tabi'in, dan juga dari Al-A'immah Al-Arba'ah padanya Abu Hanifah, hanya mengqadha saja. Dan yang kedua, alaihima al-it'am faqat, bahwa bagi keduanya hanya memberikan fidyah makanan saja tanpa harus mengqadha. Maka ini lawan dari madhab yang pertama, dan ini madhab dari Ishaq ibn Rahawih. Dan madhab yang ketiga, laisa alaihi mal qadha wala it'am. Maka madhab yang ketiga tidak butuh qadha dan tidak butuh it'am, dan ini madhab Ibnu Hazm dari kelompok Az-Zahiriyah. Dan madhab yang keempat, alaihimul qadha, bagi keduanya al-hamil dan murdi' untuk mengqadha dan juga mengit'am sekaligus. Maka di madhab yang terakhir ada dua beban, mengqadha sekaligus membayar setiap hari miskin. Dan ini ucapan tidak tanggung-tanggung jumhur. Padanya Imam Malik, Ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, wa tilmiduhu Syafi'i, Imam Ahmad.
Maka jumhur dari a'imah al-arba'ah mengatakan harus qada wal it'am. Maka pendalilan tentang permasalahan bahwa dia itu mengqada, maka telah datang hadis dari Anas yang mana dijadikan pendalilan al-qada. Diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad, semua madarus sanad bertumpu kepada Abi Hilal an Abdillah ibni Sawadah an Anas ibni Malik. Abu Hilal di sini Muhammad ibnu Sulaim, disikohkan oleh Abu Dawud dan Ad-Daruqutni, dan Ibnu Ma'in mengatakan saduq, dan didhaifkan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Sa'ad. Maka ahsanul qaul wallahu a'lam, dia adalah rawi yang saduq hasanul hadis. Maka berkata Al-Hafidh di kitabnya At-Taqrib saduqun. Dan meskipun begitu, telah datang jalan yang lain mutaba'ah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dari Amr ibni Abi Thahir, dari Yusuf ibnu Adi, haddatsana Abdurrahim ibnu Sulaiman an Ash'ath an Abi Sawadah an Anas ibni Malik. Maka hada sanad kullu rijalihi thiqat. Maka sanad ini semua rijalnya thiqat ila Ash'ath. Wa Ash'ath ma'ruf, Ash'ath ibnu Sawar dhaif. Maka sanad ini dhaif, dan mempunyai jalan yang ketiga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah dari jalan Sufyan Ats-Tsauri an Ayyub an Abi Kilabah an Anas. Maka ini jalan yang ketiga. Dan diriwayatkan oleh jalan yang lain, yang mana jalan ini dari berbagai jalan bisa naik kepada derajat yang sahih. Maka hadis Anas ibnu Malik berkata, rajulun min bani Abdillah ibni Ka'ab min bani Kusyair agarat alaina khailun li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa ya'kulu faqala ijlis fa asib min ta'amina hada faqultu inni sha'imun qala ijlis uhaddithuka anis shalah wa anis siyam innallaha ta'ala wada'a syatras shalah au nisfas shalah wasauma anil musafir wa anil murdi' wa anil hubla. Maka hadis ini yang telah kita tahrij tadi, hadis yang sahih li ghairi, datang dari berbagai jalan dari Anas ibnu Malik al-Kusyairi, bahwa seseorang datang kepada Nabi dalam keadaan safar, didapati Nabi dalam keadaan makan. Maka Nabi mengatakan, sini ikut makan denganku. Maka dikatakan faqultu inni shaimun, aku orang yang berpuasa. Dikatakan oleh Nabi, duduk, aku akan menjelaskan tentang salat bagi orang yang musafir dan puasa bagi orang yang musafir. Maka disebutkan innallaha ta'ala wada'a syatras shalah au nisfis shalah, bahwa Allah telah menjadikan bagi orang yang musafir salatnya itu setengah, maknanya diqasr. Duhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat, Isya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, Maghrib 3 rakaat menjadi 1,5. Iya. Fajar 2 rakaat menjadi 1. Iya. Salah. Yang diinginkan dari 4 menjadi 2. Kalau 3 dan 2 tetap harus dilaksanakan seperti apa adanya. Ini untuk sholat.
Wasaum, dan untuk orang yang berpuasa satru, dan disebutkan oleh yang berpuasa agar boleh berbuka. Anil musafir wa anil murdi wa anil hubla. 3 jenis orang yang diberikan udzur di saat musafir berbuka. Pertama musafir, kedua al-murdi, perempuan yang menyusui, dan yang ketiga al-hubla, perempuan yang mana dia itu dalam keadaan hamil. Keduanya ditakutkan jika puasa akan berpengaruh kepada janin. Dan orang yang menyusui, perempuan menyusui, ditakutkan dengan puasa susunya menjadi berkurang. Maka wajh dalalah di sini anil musafir wa anil murdi au al hubla. Maka di sini disebutkan dengan wawu atifah, anil musafir, musafir boleh makan dan minum, wa anil murdi au al hubla. Maka di sini dijadikan wawu atifah, maka ijma dari kelompok ahlun nahwi al-Basrah wal Kufah bahwa wawu atifah yufidu bihi al-jama' mutlak. Maka oleh sebab itu Imam Ibnu Huzaimah di saat mengeluarkan hadis ini disebutkan babu rukhsah lil hamil wal murdi fi iftar fi Ramadan. Faja'ala hukmuhuma au hukmu ihdaihima hukmul musafir. Maka boleh memberikan rukhsah dengan makan dan minum, namun harus dibayar di hari yang lainnya. Maka ini pendalilan tentang apa? Hada daliluna fil qada. Maka untuk permasalahan qada di sini dalilnya jelas. Lalu dari berbagai pendapat tadi yang mengatakan qada saja, yang mengatakan it'am saja, dan yang mengatakan qada dan it'am, dan yang mengatakan tidak qada dan tidak it'am, maka dari hadis Anas ibnu Malik al-Kushairi di sini keluar 4 madhab menjadi tinggal 2 yang benar. Maka keluar dari ucapan Daud Adz-Dzahiri yang dipopulerkan oleh Imam Ibnu Hazm mengatakan tidak qada dan juga tidak ada it'am. Maka hadis ini membantahnya bahwa al-hamil wal murdi kal musafir idan la budda bil qada. Idan kharaja madhab Daud Adz-Dzahiri dari hadis ini. Maksudnya hadis ini membantahnya. Dan juga membantah kepada madhab yang kedua dari Ishaq ibn Rahaweh. Madhab Ishaq ibn Rahaweh, it'am faqat bidunil qada. Fanaqul aina bihadal hadis. Kalau hanya memberikan makan kepada fakir miskin tidak qada, maka hadis ini mau dikemanakan? Maka keluar dari 4 madhab, 2 madhab yang mengikuti hadis ini, madhab jumhur harus mengqada dan it'am, dan madhab Atha serta Az-Zuhri dan Abu Hanifah qaul yang pertama alaihima qada faqat. Maka hadis ini mengeluarkan 2 pendapat, pendapat Daud Adz-Dzahiri la it'am wala qada, dan pendapat yang kedua dari Ishaq ibn Rahaweh yang mengatakan it'am faqat bila qada. Hadanil qaulan keluar dari sahihnya hadis ini. Maka tinggal permasalahan sekarang, lalu bagaimana orang yang hamil dan murdi? Untuk qada sudah jelas qada adanya. Lalu apakah qada saja cukup? Lalu bagaimana dengan pendapat jumhur, qada dan ditambah dengan it'am? Maka pendapat jumhur ya'ti min athar, wa huwa athar an Ibni Abbas dan athar Ibnu Umar. Maka athar Ibnu Abbas barakallahu fikum disebutkan Ibnu Abbas membaca ayat di surat Al-Baqarah
Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin, ta'amu miskin. Maka atas orang-orang yang memberikan makanan fakir miskin, qala, berkata Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini, kanat rukhsah li syekh al-kabir wal mar'ah al-kabirah wa huma yutiqan asyam an yuftira wa yut'imamakan kulli yaum miskin wal hubla wal murdi' ida khafata. Hada syahiduna. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun dan tidak dimansuh hanya untuk orang tua jompo, laki-laki yang sudah jompo, orang-orang yang sudah tua sekali namun masih hidup, berusia 90 tahun, berusia 100 tahun, yang mana badannya sudah kurus dan lemah namun masih hidup, maka dia sama sekali tidak bisa berpuasa. Lalu bagaimana? Hanya sekedar masuk Ramadan tidak usah puasa karena lemah badannya. Lalu apa? Membayar setiap hari fidyah. Untuk apa lagi kata Ibnu Abbas? Dan untuk perempuan hubla yang hamil dan perempuan yang murdi', perempuan yang menyusui. Ida khafata, ini catatannya, jika dalam keadaan takut, janinnya itu takut mati karena lemah, harus dia itu berbuka ibunya. Dan ini anjuran dari dokter. Dan begitupun untuk bayi yang memang prematur dan sangat lemah, butuh kepada susu ibunya, maka ibunya please jangan puasa. Maka di sini kata Ibnu Abbas harus membayar qadha. Ini adalah hadis dari Ibnu Abbas dan athar dari Ibnu Umar juga. Mithlu qaul Ibnu Abbas fil hamil wal murdi'. Sama ucapan Ibnu Umar seperti ucapan Ibnu Abbas. Maka di sini mahalu athar Ibnu Abbas. Athar Ibnu Abbas tadi yang kita sebutkan membaca ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'amin miskin. Maka di sini untuk hubla wal murdi' membayar fidyah. Athar Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan At-Tabari serta Al-Baihaqi, kulluhum min tariq Qatadah an Azrah an Sa'id ibni Zubair an Ibni Abbas. Fahada sanad kullu rijalihi thiqat wa huna Qatadah yarwi an Azrah. Fanaqul la yadur. Limada? Karena telah datang riwayat Abi Daud bitasrih. Haddatsana Qatadah anna Ikrimah haddatsahu an Ibni Abbas. Maka di sini telah datang riwayat mutabaah dari Qatadah dari Ikrimah namun dengan haddatsahu Ikrimah, bahwa meriwayatkan kepada kami Ikrimah. Maka di sini Qatadah datang dengan tasrih. Dan bahkan telah datang riwayat yang lain pengganti dari Qatadah diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Asim, man Asim ibnu Abi Nujud, afwan, Asim huwa ibnu Sulaiman al-Ahwal, thiqah, bukan Asim ibnu Abi Nujud yang saduq, tetapi Asim al-Ahwal ibnu Sulaiman, thiqah, an Ikrimah an Ibni Abbas. Maka sanad ini semua rijalnya thiqat dan di sini sanadnya menjadi sahih. Dan telah datang jalan yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Ali ibnu Abi Thalhah dan an Ibni Abbas, dan Ali ibnu Abi Thalhah meskipun thiqah tidak mendengar dari Ibni Abbas. Kesimpulannya athar Ibnu Abbas datang dari berbagai jalan dan dia hadis yang sahih. Maka ini athar Ibnu Abbas, sanadnya sahih. Lalu datang athar dari Ibnu Umar. Seperti tadi kami sebutkan, begitupun datang dari Abdullah bin Umar. Dan jalan dari Abdullah bin Umar datang dari berbagai jalan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Ali ibni Thabit an Nafi' an Ibni Umar.
Dan dari riwayat yang lain, atau Ali ibnu Thabit di sini telah disikohkan oleh Imam Ahmad, dan berkata Abu Hatim la ba'sa bihi, maka sanadnya sahih, dan telah datang dari jalan Ubaidillah an-Nafi' an Ibni Umar, maka ini lebih kuat derajatnya. Dan disebutkan dengan lafaz wahai Ibnu Umar, bahwa seseorang bertanya dari Quraisy, mempunyai istri hamil dan dia dalam keadaan kehausan di bulan Ramadan. Maka apa jawab Ibnu Umar? Antuftira wa tut'ima an kulli yaum miskin, agar dia berbuka dan memberikan it'am setiap hari satu miskin. Maka ini athar yang sahih. Maka dari kedua athar inilah beristimbat jumhur ulama seperti tadi Imam Malik ibnu Anas, wa tilmiduhu Syafi'i, wa tilmiduhu Ahmad, dan yang lainnya mengatakan orang yang hamil wal murdi' awalan lazim biqada bi hadis Anas ibnu Malik al-Kushairi. Intabihu, Anas ibnu Malik al-Kushairi laisa Anas ibnu Malik as-sahabi, dari pembantu Nabi. Maka hadis ini lain, bukan dari dia, dan sanadnya tadi sahih li ghairi. Maka orang yang safar dan orang yang menyusui dan orang yang hamil dari perempuan, dia mengqadha. Kemudian ditambah dari athar Ibni Umar dan athar Ibni Abbas, mengqadha dan juga membayar fidyah. Maka oleh sebab itu jumhur ulama mengatakan la budda bil qadha wal fidyah, hada huwal asl. Kemudian disebutkan dari tadi penanya, kami melaksanakan yang demikian asalnya, namun kemudian setelah itu ekonomi kami berkurang dan sebagainya, maka kami hanya mengqadha saja. Maka kita jawab, jika hanya mampu mengqadha saja dikarenakan memang tidak ada keuangan, maka Allah memberikan ibadah ini dalam keadaan kemudahan. Maka Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, illa wus'aha. Maka Allah tidaklah membebani seseorang dalam beribadah kecuali atas kemampuannya. Maka tadinya dia mampu untuk bermadhab jumhur, mengqadha dan memberikan setiap hari fakir miskin 15.000, 20.000 seperti itu, nasi bungkus. Namun setelah keadaannya di sini karena dia 30 hari penuh tidak akan, atau 29 hari penuh tidak akan puasa. Maka dari mana 29 kali 20.000 misalnya? Maka cukup dengan qadha saja, enggak apa-apa. Jawabnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jika mampu untuk mengqadha, ya sudah mengqadha di hari yang akan datang saja, tidak usah membayar fidyah. Namun jika mampu untuk membayar fidyah, maka membayar fidyah. Dan dengan hanya membayar qadha pun itu telah ada salafnya. Seperti tadi an Atha, an Zuhri dan madhab Abu Hanifah, it'amu faqat bila al fidyah. Maka inilah yang bisa kita berikan di soal yang pertama. Ada soal yang kedua?